Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan sedikit mengcounter, membela daripada serangan-serangan membabi buta kaum Ba'alwi dan mukibinnya terhadap Bang Haji Rhoma Irama. Rupanya Ba'alwi dan mukibinnya tidak pernah mengkalkulasi secara politik, tidak pernah memikirkan dampaknya, apakah langkah ini akan memperburuk citranya atau memperbaiki citranya. Masuknya Rhoma Irama ke dalam pusaran polemik nasab telah meyakinkan banyak orang bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan adalah benar, adalah di jalan yang benar, adalah menyampaikan fakta yang benar, adalah seorang pejuang dakwah Islam. Ini yang menjadi poin pentingnya. Dan banyak lagi kiai-kiai di luar sana yang sepemikiran dengan Haji Rhoma Irama. Mulai berpikir, mulai menelaah, mulai meneliti, dan mulai bisa menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini benar. Haji Rhoma Irama adalah mewakili orang-orang awam, orang-orang grassroots, orang-orang kebanyakan, para pecinta seni, pecinta musik, pecinta dangdut yang memang belum sebegitu dalam terhadap polemik nasab ini. Sehingga alhamdulillah keberpihakannya kepada para peneliti nasab, mujaddid, pejuang dakwah Islam, pejuang pembebasan muslimin pribumi dari perbudakan spiritual ini menjadi poin pentingnya dukungan. Dan jika dilihat dari track record beliau, memang beliau adalah konsisten dalam dakwah. Hanya saja beliau lewat jalur musik. Sudah dibahas kemarin bagaimana beratnya perjuangan Haji Rhoma Irama berdakwah lewat musik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini seperti dikatakan di depan tadi, Ba'alwi serampangan, gegabah, menyerang, membuli Haji Rhoma Irama, yang padahal ini akan berakibat negatif terhadap citra Ba'alwi sendiri. Kali ini bulian-bulian, bahkan ledekan-ledekan, nyinyiran-nyinyiran, bahkan fitnahan-fitnahan terus dilancarkan kepada Haji Rhoma Irama. Dan yang lebih parah lagi adalah dengan membawa-bawa dangdut itu yang sebenarnya netral. Seperti kemarin Kiai Haji Idrus Romli yang mengharamkan musik, atau mengatakan orang pemusik itu, penyanyi itu munafik, cenderung munafik. Itu kan sudah melebar dia. Dan orang-orang Ba'alwi sekarang kemudian mulai menghadapkan dirinya, mulai mengkontrakkan dirinya dengan dangdut itu sendiri. Merendahkan dangdut, melecehkan penyanyi, artis pedangdut, artis dangdut dan lain-lain yang konotasinya adalah negatif. Dibandingkan dengan mereka para Ba'alwi yang soleh-soleh, yang berjubah, yang berudang-udang, yang zikiran dan lain sebagainya. Kami lebih mulia. Maka yang diserang adalah personal Bang Haji Rhoma Irama yang dikesankan bodoh, yang dikesankan hanya sebagai artis dangdut, dan yang dikesankan sebagai pemitnah. Nah, ini framing lagi. Ini sebuah serangan yang benar-benar brutal. Tetapi alhamdulillah Forsa dan para penggemar Bang Haji Rhoma Irama sebagian besar adalah orang-orang rasional yang bisa menilai idolanya sendiri sebagai orang yang konsisten dakwah di jalan yang benar. Jadi semakin idolanya dibully, idolanya dihina, mereka semakin yakin bahwa Bang Haji Rhoma Irama di jalan yang benar.
Apalagi kemudian terkesan mereka adalah orang-orang mulia, orang-orang soleh, orang-orang lebih tinggi derajatnya, lebih dicintai oleh Allah karena ketakwaannya dibanding artis dangdut itu, dibanding para penggemar Forsa yang dangduters itu. Mereka orang-orang rendahan secara amal. Begitulah kira-kira kesan yang timbul dari nyinyiran-nyinyiran mereka itu, bulian-bulian mereka itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang viral adalah nyap-nyapnya ustadz ini yang seolah-olah membela yang benar Ba'alwi itu, padahal membela yang salah. Menyerang Haji Roma Irama yang benar itu seolah-olah salah total, padahal justru Haji Roma Irama lah yang benar di mata pemegang argumentasi ilmiah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Habib pun ada yang nyinyir kepada Bang Haji Roma Irama. Bang Roma, ngapain ente ngurusin yang bukan wilayah ente? Kalau dangdut ente emang rajanya. Kalau nasab ente gak ngerti. Udah deh, jadi memecah belah umat, jadi fitnah. Dengan ente balik manggung lagi ya. Ngomong-ngomong sepi manggung. Kata-kata sakti untuk menghipnotis mukibinnya agar tetap setia adalah bahwa Haji Roma Irama bukan ahli nasab. Itulah yang selalu digembar-gemborkan mereka. Supaya apa? Supaya para penggemar Bang Haji, para pengagum Bang Haji, para Forsa, para orang-orang awam penyuka dangdut itu tidak ikut dengan pendapat Bang Haji Roma Irama. Maka mereka menutupinya dengan perkataan itu untuk mengelabui masyarakat. Itu bukan ahli nasab, jangan diikuti. Itu hanyalah seorang artis dangdut. Nyanyi ya nyanyi aja, nggak usah bicara nasab. Jadi haram bicara nasab ya bagi orang lain. Bagi tokoh politik aja, jangan bicara nasab. Bagi artis dangdut nyanyi dangdut aja, jangan bicara nasab. Bagi artis pop nyanyi pop aja, jangan bicara nasab. Bagi pebisnis ngomong bisnis aja, jangan bicara nasab. Anda bukan ahlinya. Ya memang tidak perlu seorang ahli nasab untuk mengabarkan keterputusan Ba'alwi dari Nabi Muhammad, untuk mengabarkan Ba'alwi bukan keturunan Nabi. Tidak perlu ahli nasab. Tapi hanyalah perlu seorang yang percaya kepada kajian nasab, percaya pada kajian DNA, percaya pada kajian filologi, percaya pada penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itu saja, nggak perlu ahli nasab. Haji Roma Irama bukan ahli nasab, tetapi beliau mempercayakan pendapatnya ini, mempercayakan keputusannya ini pada ahli-ahli yang disebutkan tadi. Itu poinnya. Jadi nyinyiran kaum Ba'alwi dan mukibinnya ini hanyalah kamuflase, hanyalah usaha-usaha mengelabui. Maka kita jawab seperti tadi, memang bukan ahli nasab, tapi beliau percaya kepada ahli nasab, percaya pada Kiai Imaduddin, percaya pada ahli filologi Dr. Menachem Ali, percaya pada ahli DNA Dr. Sugeng Sugiharto, percaya pada ulama-ulama yang telah melakukan penelitian yang serius, percaya pada keilmuan. Begitulah kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang nyinyir Haji Roma Irama sepi job ya. Masya Allah. Atau ingin tenar katanya, mencari popularitas, mencari ketenaran, mencari job, numpang tenar. Ini seharusnya mereka yang ngomong gitu itu ya mikir dulu. Justru Bang Haji Roma Irama sudah nggak mau tenar lagi, sudah mau istirahat, sudah kebanyakan job, sudah kebanyakan duit. Dari podcastnya aja itu sekitaran 700 juta dapat itu sebulan itu dari YouTube itu. Belum lagi manggung itu. Sekali manggung itu Roma Irama bukan kisaran 20-30 juta, tapi 200-300 juta.
Dan itu masih di mana-mana. Belum lagi ceramah-ceramah dakwah-dakwah. Belum lagi dari royalti hak cipta dan lain-lain. Bejibun, tidak perlu cari panggung-panggung dangdut, cari job-job, cari proyek-proyek. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke ustadz yang nyap-nyap tadi, kita kritisi bahasanya ya. Masa ente mau percaya ngikutin penyanyi dangdut? Saya perlu sampaikan ini karena udah kelewatan. Membuat statement ente nyanyi aja, nyanyi ente juga nanti dipertanggungjawabkan sama Allah. Yang pertama dia katakan, masa ente mau percaya sama penyanyi dangdut? Jadi dengan berkata begitu dia sudah membuat konotasi negatif. Seorang penyanyi dangdut tidak boleh dipercayai omongannya, walaupun itu benar. Kalau misalnya seorang penyanyi dangdut Jaja Miharja, siapa lagi itu, Caca Handika, Mansur S, Elvi, bicara kul huwallahu ahad, Allah itu satu, gak usah dipercaya. Karena mereka penyanyi dangdut. Ya namanya kebenaran, siapapun yang mengucapkannya ya percayai, ikuti. Gitu aja simpel. Unzur maqala wala tanzur man qala. Kalau dia berkata benar, ya dengarkan, ikuti. Mau dia dari kasta manapun, dari profesi manapun, serendah apapun, apalagi ini penyanyi dangdut yang dikonotasikan rendah, jangan dipercaya. Ini sudah framing ya. Bukan urusan ente. Yang cinta akan tetap cinta, yang benci akan tetap benci. Kemudian katanya kalau ngomong kebenaran itu urusan Allah. Yang cinta tetap cinta, yang benci tetap benci. Justru dengan adanya Haji Roma Irama mengabarkan Pak Alwi bukan keturunan Nabi, yang tadinya cinta, yang tadinya percaya, ya tidak percaya. Urusan cinta dan benci itu bukan itu masalahnya. Yang tadinya percaya menghamba kepada para habaib akan berhenti. Ya wallahu alam, dia menjadi benci atau menjadi cinta itu urusan dia. Kalau kebetulan Habib yang dia hadapi adalah Habib konyol, Habib belagu, Habib tidak berakhlak, ya dia benci. Kalau yang dia hadapi adalah Habib baik, ya dia tetap cinta. Dulu kan dia tetap mencintai itu walaupun Habib itu belagu, Habib itu berakhlak buruk karena faktor keturunan nabinya ini. Sekarang dia bukan keturunan nabi, ya benci. Gitu aja. Jadi yang cinta tetap cinta, yang benci tetap benci. Karena sudah ada burhan atau petunjuk kebenaran itu. Yang gak begitu bos. Justru dengan dikabarkannya ini, yang mencinta membabi buta ini, karena keturunan nabi ini akan berhenti. Tapi engkau telah membuat kegaduhan di negeri ini. Saya mau bingung. Kalau penyanyi dangdut lu belain jadi rujukan. Kemudian dia katakan lagi, engkau telah membuat kegaduhan. Gaduhnya udah lama. Udah semenjak Kiai Haji Imaduddin mengemukakan tesis gaduh. Siapa yang gaduh? Karena ada yang kepanasan. Ada yang kebakaran jenggot. Yang gaduh itu Pak Alwi sendiri. Yang lain adem ayem aja, bahkan mendukung. Dia gaduh sendiri, mengajak orang menjadi meramaikan ini, ngajak-ngajak gaduh. Bahkan ngajak-ngajak mukibin seluruh Indonesia untuk memerangi, untuk mengacaukan situasi. Memutarbalikan fakta. Saya sampaikan kemarin, orang yang sampai gila dangdut dalam tanda kutip gak akan berani berkata bahwa lagu dangdut lebih mulia daripada nasihat 70 Habib. Itu yang tukang nyawer tuh, yang tukang nyawer. Ini katanya ulama. Kemudian dia katakan lagu dangdut lebih mulia daripada nasihat 70 Habib. Dia sudah mempelintir atau merendahkan ini lagu dangdut dibandingkan dengan nasihat Habib.
Padahal fakta yang sesungguhnya adalah lagu sebujur bangkai, Zikrul Maut. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sedih lagi bersama. Itu kan? Itu Zikrul Maut. Wa kafa bil mauti wa'idhu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itulah sebenarnya bunyi asli daripada lagu itu, Al-Quranul Karim. Kita bandingkan dengan ceramah Habib yang mengatakan bisa memadamkan api neraka, bisa membentak malaikat munkar dan nakir, bisa mi'raj 70 kali dalam sehari. Itu kalau dibandingkan lagu sebujur bangkai dengan omongan-omongan Habib yang ngedabrus itu, yang penuh khurafat itu, ya jauh. Tetapi dia tidak mengatakan lagu sebujur bangkai, tetapi lagu dangdut secara umum. Framing lagi. Ini membodohi umat Islam dan membodohi mukibin agar tetap setia. Sampai bilang itu, saya sampaikan kemarin di TV One. Jadi TV One nyampein, cuman saya lagi nunggu nih belum diupload karena saya mau potong. Saya sampaikan. Saya takut nanti ditanya oleh baginda Rasulullah, mana ente katanya cinta sama keturunanku, kemudian kau diam. Oh, saya sampaikan di TV One secara nasional. Nah, kalau yang ini doktrin ya, ini seluruh mukibin itu selalu ditakut-takuti nanti di akhirat bakal ditanya oleh Nabi, lu cinta gak sama keturunan gua? Lu apain keturunan gua? Ini doktrin yang menancap, menempel di setiap mukibin ini. Pasti ketakutan. Jangankan Ustadz ini, Gus Miftah pun sama, takut ditanya nanti, cinta enggak lu sama keturunan gua dulu di dunia? Macam-macam enggak lu sama keturunan gua di dunia? Gua enggak mau lihat lu. Telah menistakan agama karena isinya ceramah itu ada hamdalah, ada salawat, ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi. Masa iya ayat Al-Quran kalah mulia sama lagu dangdut? Sambar geledek banget. Dalam pengen ini kita kudu marah. Nah, kalau yang ini provokasi. Bagaimana dia mencari celah bahwa ceramah ini sudah dilecehkan. Pertama, hamdalah, basmalah, menyebut nama Allah, memuji kepada Allah. Tetapi kemudian membandingkan lagu dangdut lebih baik daripada nasihat Habib. Ini kan pelecehan. Masya Allah, pintar sekali dia menggali unsur-unsur pelecehan agama, penistaan agama. Memang ahlinya dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Ustadz ini sungguh-sungguh ahli dalam framingan, ahli dalam manipulasi, ahli dalam membodohi, ahli dalam memprovokasi. Jadi dengan adanya munculnya Ustadz seperti ini, Ba'alwi makin nungsep. Justru dengan adanya ceramah seperti ini, Ba'alwi makin nungsep, makin tidak dihargai. Yang tadinya oleh orang biasa tetapi merambah kepada para penyuka dangdut yang merasa terusik dan direndahkan. Mudah-mudahan mereka cepat tersadar dan bisa menemukan kebenaran dalam polemik nasab ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.